Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! MU akan berjumpa mimpi buruknya. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu bertemu lawan berat pada babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021 yaitu AC Milan. Mereka punya statis buruk melawan tim asal Italia itu. Drawing Liga Eropa telah selesai dilaksanakan di Swiss pada Jumat 26 Februari 2021. Ada beberapa pertemuan menarik yang dihasilkan dalam hasil drawing Liga Eropa. Hasil yang paling mencuri perhatian tentu saja ada pada pertemuan MU versus AC Milan. Keduanya merupakan klub dengan sejarah panjang di Eropa. Setan Merah cabang Italia dan Setan Merah cabang Inggris tersebut pun bukan cuma sekali dua kali bertemu di kompetisi antar klub. Dikutip dari Transfermarkt, AC Milan dan MU bersua sebanyak 10 kali sebelum undian Liga Eropa. MU terbukti kesulitan meladeni AC Milan. Catatan dari Opta menunjukkan AC Milan 4 kali memulangkan MU saat mereka bersua pada fase gugur di kompetisi Eropa. Pertemuan pertama terjadi pada semifinal Piala Champion yang merupakan format lama Liga Champion tepatnya pada musim 1957-1958. AC Milan dan MU bertemu pada babak semifinal. Walau MU menang 2-1 pada leg pertama, mereka gagal lolos ke final karena AC Milan menang 4-0 pada leg kedua. AC Milan menang 2-0 pada leg pertama, MU memang bisa membalas dengan menang 1-0 pada leg kedua. Hasil tersebut tak cukup untuk membalikan keadaan. AC Milan berhak lolos ke final karena unggul agregat 2-1. Kedua tim harus menunggu 26 tahun untuk bertemu lagi di panggung sepak bola Eropa. AC Milan dan MU dipertemukan pada babak 16 besar Liga Champions pada musim 2004-2005. MU di era Sir Alex Ferguson saat itu tak berkutik menghadapi Rossoneri. Mereka menelan kekalahan pada dua leg dengan skor identik 0-1. Kekalahan keempat MU dari AC Milan terjadi pada babak semifinal musim 2006-2007. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sempat memelihara kans lolos dengan menang 3-2 pada leg pertama. Di luar dugaan, AC Milan mematahkan asa tersebut. Kakak dan kawan-kawan membalikkan keadaan pada leg kedua di San Siro dengan menang skor 3-0. Secara dramatis, AC Milan lolos ke babak final dengan agregat 5-3. Kemenangan MU atas AC Milan baru terjadi pada musim 2009-2010. Mereka menang 3-2 dan 4-0 pada dua leg babak 16 besar Liga Champions hingga lolos ke babak perempat final dengan agregat 7-2. Namun catatan itu belum cukup untuk menghapus rekor buruk melawan AC Milan. AC Milan pun menjadi tim yang paling sering menyingkirkan MU dari Eropa selain Real Madrid. MU akan menjamu AC Milan pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa di Old Trafford pada 11 Maret 2021. AC Milan akan ganti menjadi tuan rumah pada leg kedua di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro sepekan setelahnya. Jelang melawan AS Roma dalam lanjutan Serie A Italia, AC Milan dilaporkan ketiban durian runtuh jaminan bisa meraih kemenangan. AC Milan baru saja mendapatkan kabar buruk, harus menjalani partai super berat melawan MU di Liga Eropa. Melihat materi pemain dan performa MU di musim ini, jelas melaju ke babak selanjutnya tak akan mudah bagi AC Milan. Namun sebelum fokus di Liga Eropa, AC Milan bakal disibukkan dengan agenda big match menghadapi AS Roma pada ajang Serie A Italia. AS Roma tentu juga bukan lawan yang mudah untuk AC Milan. Berbekal nama besar AS Roma dan posisinya masih berada di papan atas, AC Milan harus berjuang keras agar bisa menang. Kemenangan menjadi sesuatu yang wajib jika AC Milan masih ingin bersaing dengan Inter Milan di jalur perebutan Scudetto Serie A Italia. AC Milan sebelumnya baru saja dibantai oleh Inter Milan dengan skor 3-0 yang membuat mereka kini mulai tertinggal oleh rival sekotanya itu. Oleh karena itu, duel lawan AS Roma
pertama menjadi sangat penting bagi AC Milan. Untungnya bagi AC Milan ada kabar gembira yang menimpa tim. Bak seperti ketiban durian runtuh, AC Milan seharusnya bisa dijamin meraih kemenangan jika mampu memanfaatkan situasi menguntungkan ini. Durian runtuh yang dimaksud adalah kepastian AS Roma akan turun tidak dengan 4 pilarnya. Khususnya di bek tengah, menurut laporan dari Sempre Milan, duet Chris Smalling dan Ibanez diragukan bisa tampil lawan AC Milan. Situasi semakin memburuk setelah mengetahui Maras Kumbulla juga ikut absen di laga melawan AC Milan. Pada lini serang, pemain terpenting AS Roma Edin Dzeko ternyata ikut-ikutan absen juga melawan AC Milan. Hal itu dikarenakan Dzeko alami cedera saat AS Roma jumpa Braga di ajang Liga Eropa. Dengan begitu banyaknya pemain kunci yang harus absen, sudah seharusnya AC Milan diunggulkan untuk meraih kemenangan. Jika gagal menang, maka rasanya peluang AC Milan untuk juara Serie A Italia harus dikubur jauh-jauh. Klausul rilis yang dimiliki terlalu murah, AC Milan terancam ditinggal pergi oleh salah satu pilar lini tengah mereka di bursa transfer musim panas mendatang. AC Milan terancam ditinggal pergi oleh Ismail Bennacer karena klausul rilis yang dimiliki oleh gelandang berpaspor Aljazair itu terlalu murah untuk ukuran pemain dengan kualitas seperti dirinya. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan, jika klausul rilis Bennacer senilai 50 juta euro membuat dirinya bisa saja hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Klausul rilis senilai itu terhitung sangat murah dan bisa dengan gampang ditebus oleh klub lain yang tertarik sekaligus berminat menggunakan jasanya. Ketakutan AC Milan itu pun dirasakan juga oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara. Kedua juru transfer rossoneri itu khawatir jika Bennacer bisa pergi dari San Siro kapanpun, mengingat banyak klub yang mampu menebus klausul rilis miliknya. Kontrak Bennacer sendiri baru akan habis pada tahun 2024 mendatang, dan satu-satunya jalan untuk mencegah kepergiannya adalah dengan menyodorkan kontrak baru untuknya. Namun cara tersebut tampaknya tidak menjadi prioritas AC Milan mengingat mereka sedang berjuang untuk membuat Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu mau menekan perpanjangan kontrak untuk tetap bertahan di San Siro. Tampil solid di lini tengah AC Milan, Ismail Bennacer merupakan salah satu alasan mengapa rossoneri mampu menunjukkan penampilan menawan sepanjang musim 2020-2021. Dirinya adalah salah satu pilar kunci milik Stefano Pioli di lini tengah AC Milan. Dengan 20 penampilan di semua kompetisi musim ini, kepergian Bennacer bakal menjadi kerugian bagi rossoneri. AC Milan melaju ke babak 16 besar Liga Eropa dengan hasil yang kurang meyakinkan. Mereka bermain imbang dengan skor 1-1 saat menjamu Red Belgrade di San Siro dalam leg kedua babak 32 besar Liga Eropa Jumat 26 Februari 2021. Milan lolos ke babak selanjutnya berbekal agresivitas gol tandang. Ketika leg pertama di markas Red Belgrade, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Milan sejatinya mampu unggul cepat pada menit ke-9. Bek Red Belgrade menyentuh bola dengan tangannya di kotak penalti. Frank Kessie sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugas dengan sangat baik. Tapi tim tamu bisa memberikan balasan pada menit ke-24. Tendangan dari Elfar Daubin tak mampu dihalau oleh kiper Milan Gianluigi Donnarumma. Gol itu menjadi yang terakhir tercipta meski kedua tim mampu menciptakan sejumlah peluang. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengakui timnya sedang tidak dalam performa terbaik. Sekarang Milan tidak pernah menang di 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dengan mereka menelan 2 kekalahan di Serie A melawan Spezia dan rival sekotanya yaitu Inter Milan. Kami ini adalah tim yang muda, jadi ini normal. Kami harus mengontrol situasi ini lebih baik, dengan sedikit lebih presisi dalam umpan-umpan dan pengambilan keputusan, kata Pioli dikutip dari Goal International. Di level ini, semua menyangkut soal detail dan margin terkecil saat bisa menghadirkan perbedaan. Di masa lalu, kami mampu mengontrol pertandingan dengan lebih banyak, mengumpan dari belakang, menciptakan peluang cepat dengan serangan, sambungnya. Meski demikian, ia tetap memuji perjuangan anak asuhnya, sebab yang terpenting adalah Milan sukses lolos ke babak 16 besar. Namun yang terpenting adalah lolos melawan tim yang menyebabkan banyak masalah buat kami di 2 pertemuan, ucapnya. Ini adalah keberhasilan yang diraih dengan susah payah, namun pertandingan ini menguatkan tim. Kami berjuang bersama di menit terakhir pertandingan, namun juga menciptakan sejumlah peluang bagus, tegasnya. Undian babak 16 besar bakal berlangsung hari ini, Jumat 26 Februari 2021 di markas besar UEFA di Swiss.
Pelatih Red Star Belgrade Dejan Stankovic mengungkapkan penyebab ribut-ribut di penghujung laga melawan AC Milan pada laga leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Secara agregat laga berkesudahan dengan skor 3-3, akan tetapi AC Milan unggul produktivitas karena dalam partai tandang mereka mampu menyatakan 2 gol. Pelatih Red Star Belgrade Dejan Stankovic mengaku bangga dengan penampilan anak-anak asuhnya meski gagal lolos ke fase berikutnya. Anak-anak asuh saya menampilkan keberanian, keyakinan bahwa walaupun bermain 60 menit dengan 10 orang pada 2 laga melawan AC Milan, kata Dejan Stankovic dilansir dari Football Italia. Saya tak menangis karena saya tahu bagaimana mereka bekerja keras. Saya tahu yang mereka lakukan pada 180 menit, saya sangat bangga dengan mereka. Saya selalu di sisi mereka bekerja mulai tahun lalu, segala attitude pergantian dan klub ini mempercayai saya. Kami membangun tim hebat titik putar untuk Red Star Belgrade generasi baru, tambahnya. Red Star Belgrade sangat kecewa di penghujung laga, pasalnya wasit tak memberikan sepak pojok terakhir untuk mereka. Peluit panjang lebih dulu dibunyikan, meskipun Red Star Belgrade sudah bersiap mengambil sepak pojok. Dejan Stankovic sangat menyayangkan hal ini. Wasit seolah tak menghargai pemain yang mempertaruhkan nyawa di lapangan. Sangat wajar kami marah, karena itu kesempatan terakhir kami di menit terakhir, ujar legenda Inter Milan itu. With my head again